Halo guys, hari ini gue kesempatan ketemu sama salah satu temen gue yang udah lama kita kenal. Sekarang namanya Martial dan dia sebagai, lu perkenalin diri. Hai, perkenalkan nama saya Martial Tanupinawan. Saya sebagai General Manager di Coffee SU Bandung. Oh, nah Oke. sekarang coba kalau lu jelasin apa sih Coffee SQ sebenarnya? Coffee SU sendiri sebenarnya itu kita tuh sebagai toko coffee shop online sebenarnya, dimana kita tuh menyediakan kopi, terus juga alat-alat kopi, terus juga ada non coffee-nya seperti low leaf tea, teh, terus juga ada minuman perasa atau yang sering disebut juga dengan powders beverage. Kemudian juga kita ada akademi. Oke. Nah sekarang kan kita tuh lagi jalani masa corona ya. Di Indonesia tuh baru masuk tuh corona tuh. Nah kalau lu gimana sih cara ngadepin orang corona? Lu punya bisnis, lu sebagai GM di satu bisnis kopi yang di mana sekarang tuh lu menghadapi corona. Lu gimana sih caranya? Namanya juga wabah dunia ya, maksudnya pasti dari segi bisnis sih sangat high impact sekali gitu ke kita. Secara penjualan juga pasti drop sangat drastis. Banyak sih, misalnya saya juga punya teman-teman rekan-rekan di beberapa kota itu secara omset tuh udah turun sampai 90% biasanya. Ada juga mereka terutama yang di mall juga harus di close down. Balik lagi sih ya, kalau misalnya ada strategi mungkin juga karena kita online ada benefit tentunya, dimana orang juga pasti mencari barang-barang kebutuhan dari online juga gitu, dan kita juga dari Coffee SU sendiri sebelumnya juga sudah provide gitu semua bahan-bahan kita masukin ke platform e-commerce gitu seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, sama Blibli gitu. Cuman masalahnya adalah mungkin kita jadi agak sulit gitu berinteraksi juga sama customer gitu, jadinya juga pasti drop. Gitu. Nah tadi kan lu sempat ngomong tuh, mention kalau lu tuh sempat beberapa toko kopi atau lu pun ngerasain omsetnya turun kan? Iya. Terus lu jadi mau lay off karyawan lu nggak? Atau ada wacana nggak sih ke sana? Kalau misalnya untuk lay off karyawan, pastinya jujur dari kita sendiri sangat berat ya untuk memberikan keputusan untuk lay off karyawan, karena lay off ini kan sesuatu yang kita nggak harapin sebelumnya. Cuman kalau misalnya kondisinya seperti ini kan kita dihadapkan dengan dua opsi, dimana satu opsi kalau misalnya kita nggak lay off karyawan, secara perusahaan pasti bakal kesulitan sekali gitu, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai cash reserve-nya masih bisa dibilang cukup rendah. Tapi kalau misalnya wabah ini mendunia kan kita juga nggak tahu kapan gitu berakhirnya. Dan dimana mungkin juga ada perusahaan yang punya cash reserve tinggi kemudian masih mempekerjakan karyawannya, ya satu sisi juga mungkin mereka bisa bankrupt gitu. Cuman kalau misalnya dilihat lagi dari sisi yang lain, ya mungkin kita harus memilih untuk lay off karyawan karena satu, buat benefit karyawannya itu sendiri, di mana mereka tidak perlu berinteraksi dengan masyarakat, terutama mungkin ada masyarakat yang sudah positif terkena COVID gitu. Jadi kan kita menghindari juga kesehatan karyawan. Cuman ya mungkin juga dari merekanya juga secara finansial pasti sangat kesulitan, karena kan ada juga beberapa karyawan tuh yang memang hidupnya tuh dari payroll atau gaji kan. Sedangkan kalau misalnya dari perusahaan sendiri juga nggak bisa nge-support itu terus gitu kepada mereka. Jadi agak sulit sih untuk memberikan keputusan, itu sangat sulit sekali. Oh, nah terus kayak gitu, lu gimana? Akhirnya lu mutusin buat tetap
kan berarti kan kalau dari gue denger berarti lu belum tentu mau layoff dan belum tentu enggak juga kan. Nah, lu bakal ngeliat dulu ke depannya atau lu bakalan gimana? Sebenarnya kalau misalnya dilihat sih, kita lihat aja sih dari segi karyawannya yang kira-kira masih bisa kita pekerjakan gitu ya. Memang bagian-bagian yang masih beneficial juga buat perusahaan. Cuman kalau misalnya ada karyawan yang misalnya bisa dibilang maksudnya karena butuh interaksi ya. Maksudnya seperti kita kan ada divisi namanya akademi gitu, dimana kan kita namanya instruktur itu kan harus bertemu dengan studentsnya gitu, calon yang ingin diajar. Dan itu kan harus kita cut off gitu. Maksudnya supaya menghindari satu di sisi kitanya agar tidak terkena dan yang sebaliknya gitu. Cuman kalau misalnya dari segi produksi ya mungkin kita dipanggilnya ya cuman on call aja. Kalau misalnya memang dari bahan bakunya misalnya sudah habis, maka kita panggil gitu. Jadi sebenarnya sistemnya hanya dirumahkan untuk sementara. Tapi sebenarnya berarti kalau ada produksi lu baru manggil orangnya, baru datang terus bikin produksi baru. Iya. Oh, oke gitu. Oke. Terus gimana sih lu jaga kehigienisan lu buat di sini? Kan kalau ada order online kan kadang tuh orang takut tuh kalau sekarang ya. Ini kalau gue dikirimin paket online terus kayak ini ada orang bekas pegang virus coronanya atau enggak sih? Kalau lu gimana? Kalau dari kita sendiri sih pasti kita selalu menjaga kebersihan karyawan ya. Maksudnya pasti kan namanya juga sekarang sangat dianjurkan gitu bagi semua untuk cuci tangan. Cuci tangan juga harus pakai sabun ya, nggak cuma hanya sekedar dibilas saja gitu kan, karena namanya virus baru menghilang karena harus ada sabun dulu dan air yang mengalir baru virusnya ikut turun kan. Mungkin preventifnya juga menggunakan hand sanitizer. Cuman ya balik lagi baca-baca banyak berita juga ternyata hand sanitizer itu sebenarnya ya memang membunuh kuman sebenarnya, membunuh virusnya. Cuman by the time juga sebenarnya virus itu kan masih menempel di tangan gitu. Jadi bagi kita sendiri sih kita sangat menganjurkan setiap karyawan yang terutama di saat corona ini untuk sering cuci tangan sebelum mempacking barang-barang untuk pelanggan. Tapi lucu nggak sih kalau kayak gitu? Berarti kalau berarti lu ngubah kebiasaan karyawan yang biasanya pas bodoh tuh kayak gitu, susah nggak sih ngubah? Ya pasti namanya juga kehidupan masing-masing ya. Pasti namanya juga mereka juga ada kebiasaan buruk gitu. Cuman kan ini harus ya, harus. Jadi yang seharusnya. Oh oke. Terus sejauh ini nih dari sejak corona sampai sekarang, lu gimana? Udah ngerasa belum ada karyawan lu yang sakit kah? Atau lu jadi takut kah buat datang ke tempat kerja lu buat ngirim barang karena takut di jalan ada yang corona atau apa kayak? Sebenarnya kalau misalnya dibilang takut sih pasti semua orang takut ya. Gitu. Cuman ya balik lagi sebenarnya kan itu dari setiap mindset seseorang gitu. Dan selama kita bisa menjaga dan kita juga yang bukan bekerja dengan kapasitas karyawan yang sangat banyak, ya sebenarnya sih enggak ya gitu. Nggak usah takut gitu, karena ya namanya juga bahkan gini lah, semua orang yang masih sehat-sehat aja karena stres aja bisa sakit. Gitu. Jadi kan sebenarnya itu dari pemikiran sendiri. Gimana kita menangani situasi kayak gini juga sebenarnya ya dari pemikiran kita aja. Gitu. Oh, ada karyawan lu yang komplain nggak? Gara-gara dirumahkan kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau misalnya komplain mungkin pasti sih ada nggak bisa dibilang nggak mungkin gitu, nggak mungkin nggak ada yang komplain, nggak, itu juga impossible sih. Cuman ya ini juga kan mereka juga harusnya mengerti situasi ini kan situasi juga yang sangat sulit untuk dihadapi. Kita juga paham maksudnya untuk mereka hidup juga karena ini menyangkut nyawa orang banyak juga. Ya nggak bisa kita biarkan aja, kok masa kita tega sekali sih gitu kepada manusia gitu, maksudnya yang sudah bantuin kita terus tiba-tiba ada wabah, ya udahlah kita
nggak mikirin gitu untuk mereka. Jadi ya diharapkan sih semua karyawannya mengerti sih situasi ini gitu. Oke. Iya. Kalau misalnya nih masa kayak gini masih berjalan 2-3 bulan ke depan, apa yang bakal lo lakuin? Ya jalanin aja. Jalaninnya maksudnya mungkin kalau misalnya kan sekarang dari segi Coffee as You sendiri kan kita sudah membatasi jumlah karyawan untuk yang bekerja gitu. Jadi ya kita juga nggak tahu ya, maksudnya mungkin dari kita sudah menjaga kesehatan ternyata misalnya ada karyawan kita yang dipanggil ternyata dia masih sering-sering keluar gitu. Ya tetap aja maksudnya kita juga menginfokan ke karyawan kita untuk jangan terlalu berada di tempat yang crowded dulu lah, yang banyak dulu untuk saat-saat ini gitu. Maksudnya tidak baik juga buat dirinya sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain gitu. Tapi kan kalau kayak gitu berarti lu terganggu gak sih supply lu sendiri? 2-3 bulan supply lu kan dari luar gitu mungkin, atau ada yang terganggu gak sih? Kalau dari segi supply pasti terganggu, karena apalagi sekarang kayak mata uang valuta asing kan lagi tinggi sekali nih. Ya agak sulit ya, maksudnya kita juga harus ngerem juga gitu. Memang situasinya sangat sulit sih gitu. Iya. Kalau misalnya untuk pengiriman, jujur sih masih belum tahu ya. Apalagi kalau misalnya kita untuk nge-supply kopi juga, maksudnya karena persediaan kita juga masih banyak, jadinya kita sih belum ada rencana sebenarnya. Cuman balik lagi, karena kita masih punya barang yang lama dan perputaran barangnya juga lambat, sebenarnya sih masih bisa kuat untuk beberapa bulan ke depan sih gitu. Dan terutama dolar yang tinggi juga kan kita juga nggak mungkin langsung beli-beli aja sekarang gitu. Dan kita juga harus memantau terus nih perekonomian di Indonesia sendiri terhadap mata uang asing seperti apa. Karena kalau misalnya ibaratnya kita sekarang paksain, belum tentu ketika nanti situasinya stabil kita bisa menjual barang tersebut gitu. Karena harganya terlalu mahal ketika kita beli di saat sekarang gitu. Dimana mungkin di saat nanti mungkin secara valuta asing sudah turun dan sudah murah gitu kan, ya merugikan pihak kita juga sebenarnya gitu. Jadi ya gimana aja kita mengatur strategi yang tepat untuk masa mendatang. Bentar, tadi kata lo berhubungan dengan dolar kan. Emang kopi lu tuh dari mana aja sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya dari kopi kita, sebenarnya kita dari satu distributor yang namanya, mungkin yang orang-orang sering dengar tuh Nordic Approach. Nah jadi di Nordic Approach ini tuh mereka mengumpulkan beans dari hampir seluruh mancanegara di dunia. Contohnya misalnya mereka mengumpulkan beans dari Ethiopia, Kenya, terus misalnya ada Tanzania, terus juga misalnya dari Burundi, kemudian juga misalnya dari Kolombia, Costa Rica, Brazil, El Salvador, dan beans dari Indonesia pun sebenarnya mereka koleksi, karena ada beberapa mungkin negara misalnya let's say Jepang, atau misalnya mungkin dari Amerika mungkin yang suka beans dari Indonesia gitu. Jadi anggapannya mereka tuh sebagai poolnya gitu. Tapi lu nggak mungkin kan beli beans Indonesia lewat dia kan? Ya enggak. Itu sih nggak mungkin kan. Iya. Terus jadi lu cuman beans dari luar doang, atau di Indonesia lu pakai ada beans Indonesia juga? Untuk di Indonesia kita juga pakai beans dari Jawa Barat contohnya. Terus juga ada dari Aceh, terus Sumatera Utara, ada Sulawesi juga, Toraja, Bali, dan ya masih banyak lagi sih. Gitu. Nah, bis lokal ini juga ikut naik nggak sih? Karena bis luar naik karena dengan harga dolarnya tinggi, bis lokal juga ikut naik gak? Atau sama lagi gak ngaruh? Kalau kenaikan pasti ya ada kenaikan, karena
saya yakin juga maksudnya untuk semua bahan baku juga naik tuh gitu. Ya cuman balik lagi sih, seharusnya dengan situasi kayak gini sih orang ngelihatnya bukan mencari keuntungan dulu ya gitu, karena mencarinya mungkin by frekuensinya dulu gitu. Jangan ngelihat profitnya dulu gitu, karena yang penting ada. Bisa muter dulu gitu. Yang penting bisa muter dulu, dimana supaya roda perputaran ekonomi di perusahaannya gerak. Kalau misalnya sekarang anggapannya mereka menaikkan harga, sekarang siapa sih yang mau beli anggapannya harganya naik di situasi kayak gini? Apalagi roda ekonominya di negara Indonesia sendiri nggak gerak, siapa yang mau beli? Gitu. Iya, tapi bukan berarti bahwa mereka menurunkan kualitas ya, gitu. Maksudnya mereka juga mungkin profitnya ya bisa mereka adjust dulu. Biasanya lu pakai bisnis itu yang unggulan tuh apa sih sebenarnya? Dari mana? Kalau misalnya dibilang dari unggulan, jujur kalau di Coffee Asia sendiri kita agak sulit sih untuk bilang hal tersebut, karena baik lagi setiap orang tuh punya personal taste yang berbeda-beda gitu. Misalnya kalau misalnya let's say saya suka beansnya yang lebih fruity misalnya tapi low body misalnya, belum tentu juga orang lain suka dengan karakteristik yang saya suka gitu. Mungkin ada orang-orang yang lebih sukanya yang kayak rempah-rempah, contohnya beans lokal dari Aceh misalnya, yang taste-nya rempah-rempah terus medium to high body misalnya. Jadi ya tergantung ya preferensinya masing-masing, sangat sulit didefinisikan gitu kan. Apalagi personal taste gitu. Jadinya kebanyakan kalau misalnya dari kita internal sendiri juga pasti kalau ada yang nanya, kalau di Coffee Asia ada rekomendasi beans-nya nggak? Gitu. Pasti kita jawab, jujur sih kita nggak ada rekomendasi, tapi kita bisa bantu sesuai yang misalnya bapak atau ibu harapkan. Dan kita selalu tanya, ibu lebih suka yang fruity dalam arti high acid misalnya, dan high acid low body, atau sebaliknya high body low acid. Nah dari sana kita kerucutkan, misalnya mau ngambilnya yang beans lokal atau yang luar gitu. Nanti kita kerucutin akhirnya baru kita kasih reference-nya gitu. Nah, gue tuh jadi inget waktu pertama kali gue datang, udah ketemu lo gitu loh. Datang gue sosokan datang ke tempat lo, terus lihat, gue nanya kan ke lo itu dulu, bis di sini tuh yang favorit apa? Terus dengan satu lo ngomong gimana lu preferensinya, terus lu kasih gue 10 kopi dengan beda-beda beans, dan gue disuruh nyobain semua satu-satu. Benar. Tapi emang masih ingat sih momen itu. Asik. itu gue baru pertama kali gue disediain sama orang 10 beans berbeda, disuruh nyobain satu-satu. Tapi dari sana kelihatan kan? Maksudnya apa ya? Itu tuh yang ngebuka mindset seseorang bahwa kan kebanyakan orang tuh datang, saya nggak suka kopi, gue banget tuh datang kan nggak suka kopi, sama nggak pernah minum kopi gitu. Tapi ketika orang, ya waktu itu juga kan kita ngadain cupping gitu, karena kan sebenarnya cupping itu sih cara trik and marketingnya kita sih basically. Dimana apalagi orang-orang yang belum pernah ngopi sebenarnya, kayak gue dong, kayak misalnya kayak lu gitu, dimana mereka langsung terbuka, ternyata kopi itu nggak pahit ya gitu. Bener kan, nggak pahit? Enggak, karena ada asam banget. Ya memang ada asam banget, tapi kita bukan mengkategorikannya bilangnya dibilang pahit gitu. Dia punya tekstur sebenarnya, tekstur yang agak berat sebenarnya. Ada yang ringan, ada yang berat. Dimana kalau misalnya ringan juga sepertinya kayak orang-orang tuh menganggap itu tuh sebagai teh sebenarnya. Iya kan? Ada beberapa orang yang menganggap kayak mirip teh ya, ternyata kopi itu jadi kopi itu nggak pahit. Ya mungkin orang tuh preferensi pahit itu mengkategorikan kayak mereka tuh ibaratnya minum espresso sebenarnya. Tapi sebenarnya espresso yang baik pun tuh seharusnya tidak pahit. Rasanya macam-macam. Dan maksudnya bagi mungkin orang yang suka ngopi tentunya dia mengenal bahwa kopi itu bagus atau enggak tuh mungkin dari espressonya.
yang dibuat oleh barista. Karena rasa espresso itu kan sebenarnya hasil ekstrak murni dari ya kopi itu sendiri terhadap dari mesin ya, dan hanya ya cuman ada air aja gitu. Dan kita bisa tahu oh ini kopi yang enak ya dari sana. Kalau misalnya udah masuk ke cappuccino, latte, atau misalnya double ristretto, itu kan sebenarnya udah tercampur sama milk base basically. Dimana Kopi milk susu content juga ya beda sih, nggak kopi susu, cuman milk contentnya kan namanya milk pasti udah ada manisnya lah, gurihnya gitu. Oke. Nah, mungkin lo harus jelasin sih kenapa itu rasanya bisa beda-beda. Mungkin ini kan dulu kan pernah ngobrol kata lu pengen ngasih tau ke orang-orang tuh kenapa sih rasa kopi itu beda-beda, apalagi ke orang yang awam, terutama kayak gue dulu kan gue nggak ngerti sama sekali nih. Terus lu jelasin ke gue, nah coba lu dijelasin, siapa tahu yang denger tuh emang belum ngerti kopi gitu sekarang. Kenapa bisa rasanya beda, kenapa bisa walaupun tempatnya sama tapi dia bisa beda rasa atau beda ya gitulah, beda profilnya gitu. Kalau misalnya bisa dibilang beda pasti dari segi penanamannya dulu gitu. Penanamannya sendiri misalnya biji ini ditanamnya di ketinggian berapa, itu yang pertama, itu sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kita bisa sering namanya tuh altitude gitu, biji kopi itu ditanam di atas ketinggian berapa, di atas permukaan laut. Itu tuh mempengaruhi nanti dari hasil rasanya. Kemudian dari varietas, biasanya varietas juga bermacam-macam ya, ada yang tipika, ada yang bourbon, ada yang ateng, ada yang macam-macam gitu. Cuman jujur untuk dari saya sendiri saya tidak tahu, karena kalau misalnya untuk mengetahui hal ini lebih dalam harus ngobrolnya dengan petani. Ya. Kemudian juga dari segi processing. Nah, processing ini juga dari kopi itu kan sangat beragam ya. Ada yang dari natural, kemudian ada yang honey process, kemudian juga ada yang full wash, ada yang semi wash gitu. Dan itu juga sangat dari processing saja bisa mempengaruhi rasa. Sama yang terakhir itu dari setiap daerah. Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh. Oke. Gitu. Maksudnya daerah ini mungkin ya balik lagi sih dari mungkin dari varietasnya ya, yang jadi bisa membedakan berbeda gitu. Cuman balik lagi, kopi yang sama pun dari daerah yang sama pun, processing yang sama pun, belum tentu hasil kopinya pun sama. Karena nanti ada namanya mungkin yang sering kita dengar tuh ketika masa pemetikan gitu, dimana nanti petani itu kan biasanya metik itu kan mungkin ada tanggalnya, atau yang kita sering dengar batch atau lot biasanya. Gitu. Nah itu ketika mereka petik itu kan bakal dikumpulin jadi satu lot atau satu batch. Nanti mungkin kebesokan harinya mereka petik jadi lot yang berbeda. Nah dari hasil lot ini juga ada kemungkinan besar bahwa rasanya tuh bakal beda. Gitu. Jadi mungkin dari sana juga beda, nanti juga mempengaruhi dari si roaster gitu, coffee roaster. Dimana kan setiap roaster juga punya stylenya masing-masing ya. Jadi sangat complicated gitu. Sangat amat complicated. Misalnya kita anggap aja misalnya beli kopi dari Jawa Barat, prosesnya sama, namanya sama, daerahnya sama. Ketika misalnya kita cobain, misalnya awalnya mungkin rasanya misalnya lemon dan gitu, misalnya medium body, atau enggak misalnya ya macam-macam sih ya gitu. Nah mungkin nanti di batch selanjutnya itu kita nggak akan menemukan rasa yang sama di kopi tersebut gitu. Kita bakal ngerasain kok rasa kopinya lebih, misalnya arahnya lebih sweet ya gitu. Jadi nggak bakalan sama. Dan maksudnya dari segi kopi sendiri sih, apalagi specialty coffee itu kita tuh bisa mengapresiasi mulai dari petani, terus juga coffee roasternya, sampai ke baristanya, end user. Karena apa? Karena misalnya nih, anggap aja kita minum secangkir kopi espresso, terus nggak enak gitu.
Iya. Kita tuh dan itu tuh misalnya kopi itu yang disajikan tuh specialty grade misalnya. Nah, itu tuh kita tuh bisa berasumsi bahwa apakah si barista ini emang nggak bisa bikinnya. Oke. Baristanya nggak bisa bikinnya gitu. Atau bisa nge-assume bahwa apakah si roasternya ini nggak bisa ngerostingnya. Oh, ngaruh juga berarti. Iya. Atau apakah si petaninya ini, maksudnya biji kopinya ini, specialty ini jelek gitu. Itu tuh kita bisa mengasumsikannya sampai 3 kategori dari hulu sampai ke hilir loh gitu. Karena kan bisa aja anggapannya petaninya bagus, gitu, roasternya bagus, tapi baristanya yang jelek, akhirnya ngefek ke semua. Bener nggak? Kayak yang tadi yang dijelasin sebelumnya. Begitu sebaliknya misalnya petaninya bagus, coffee roasternya jelek, ya barisannya udah nggak bisa ngikutin karena udah kopi jelek ya, udah jadi makin jelek gitu. Iya. Gitu. Oh, oke. Jadinya hasilnya jelek. Sama satu lagi kan dari yang hulunya gitu. Iya, kalau itu udah jelek aja. Udah jelek ya sampai ke bawah jelek gitu. Nah itu tuh cuma kalau misalnya kita bisa memberikan kopi espresso yang bagus, orang juga bisa mengapresiasinya dari hulu ke hilir, dari mulai petani, roasternya sampai ke baristanya. Gitu. Oke. Nah, sekarang gue pengen tanya, tadi kan lu sempat mention tuh tentang specialty coffee. Apa yang beda specialty coffee sama kopi susu? Nggak boleh bilang merek. Harus ini mah jujur aja. harus disensor pip gitu. Iya. Sok. Apa yang bedain kopi lu nih, kopi specialty coffee, kopi yang tadi tuh yang gue sebutin sama kopi susu tuh? Ada brand yang tadi disebutin tuh dia punya specialty-nya loh. Jadi nggak bilang ya, saya nggak mau bilang hal itu. Cuma kalau misalnya yang paling gampang dikategorikan bedanya kopi kita misalnya dengan kopi susu pasti dari rasa kopinya sendiri sih. Terutama kopi-kopi yang single origin. Single origin ini berarti kopi ini tuh hanya berasal dari satu daerah saja. Misalnya nih, kopi ini dari Aceh, Aceh Gayo gitu. Nah, misalnya kita nge-serving dari kopi dari Aceh Gayo aja 100% kopi dari Aceh Gayo. Karena misalnya ada beberapa coffee shop tuh yang bisa mungkin sering kita dengar tuh house blend. House blend tuh berarti kita ngeblend kopi dari beberapa daerah. Bisa dari 2 daerah, bisa dari 3 daerah, bisa dari 4 daerah, tergantung si coffee shopnya pengen yang mana gitu. Itu sih preference style ya gitu. Nggak bisa kita patokin. House blend tuh 2 nggak juga, karena ada yang 3, ada yang 4 mungkin gitu di luar sana. Nah, dari single origin ini juga kita tuh bisa mengetahui karakter asli dari kopi tersebut. Makanya sebenarnya tuh kopi itu sangat dinikmati ketika tidak memakai gula seharusnya. Dan kita tuh menyarankan customer yang datang tuh minum kopi itu tanpa gula. Karena apa? Karena dari situ tuh kopi itu bisa dinilai tuh wah gitu. Enak gitu. Mana kopi yang enak, mana yang enggak. Karena kalau misalnya udah ada campuran gula, berarti dari secangkir kopi yang tadinya sudah nikmat, kamu spoiled dengan rasa manis gitu. Yang akhirnya apa bedanya kalian datang ke kafe dengan kalian datang dengan ya kopi bubuk atau kopi saset, atau kalian juga datang ke kopi susu yang lagi tren gitu. Karena ya apa yang kalian rasakan tuh cuman manis doang. Kalian tuh nggak ngerasain kopi ini tuh enak karena misalnya saya ngerasain rasa kayak fruity, misalnya strawberry misalnya, atau enggak saya ngerasain kopi yang rasanya kayak kacang-kacangan nati misalnya, atau misalnya saya ngerasain kayak kopinya kompleks banget sih gitu. Gitu. Iya, kayak gue dulu awal tuh. Iya, makanya nggak ngerti apa-apa. Mungkin mindsetnya orang adalah mengenal kopi itu selalu pahit dan pahit. Yang artinya setiap kali kita pantau juga orang tuh datang, Pak, pesan cappuccino ya. Gitu. Tapi ya mungkin ya namanya orang belum terbiasa, akhirnya dari kita juga sediakan gula. Ya orang udah terbiasa, saya ngopinya ya pakai gula gitu. Sebenarnya
why gitu, maksudnya kenapa harus minum pakai gula. Dan pertanyaan ya mungkin ya bagi segi dari kita, mungkin perusahaan juga anggapannya ya itu sih terserah dirimu gitu, mau pakai gula atau enggak gitu. Tapi sebaiknya sih kopi yang kita sajikan tidak memakai gula gitu, karena sebenarnya sudah enak. Enak tuh karena mahal juga ya. Mungkin ini ya promosi ada harga, ada kualitas. Tapi gini ya, semahal-mahalnya kopi berapa sih sebenarnya kalau gue tahu? Apanya nih? Kalau lu pengen minum secangkir kopi gitu, emang seberapa sih semahalnya secangkir kopi lu tuh dibanding sama di brand yang tadi kan juga ada yang nggak specialty coffee, apalagi kopi susu. Kalau di sana kopi susu juga nggak terlalu murah juga hitungannya. Terus, emang seberapa sih lu buat nikmatin specialty coffee tuh? Harga range-nya maksudnya? Iya, range ya lah. Kalau harga kayaknya Nanti kalau nyebut harga relatif itu bingung lagi semua orang. Mungkin balik lagi ya, misalnya yang gampangnya sih tinggal hitung aja sih ya sebenarnya dari harga kopi per kilo. Terus juga misalnya tinggal dibagi aja sekitar 20 gram. Terus tinggal dikali aja harganya berapa. Ada hitungannya berarti. Ya ada hitungannya, cuman kalau misalnya bilangnya, tapi kan itu kan ada mesin ya. Dan misalnya ada servisnya, anggapannya mungkin ya mungkin di sekitar 25 sampai 30 kayaknya masih make sense sih gitu. Sebenarnya kalau gitu lo nggak jauh-jauh banget ya dengan harga kopi susu yang sebenarnya isinya cuma susu dan gula. Iya, apalagi mungkin kopi yang dipakai juga kan kita nggak tahu ya. Iya, karena kopi yang dipakai untuk di kopi susu tentunya berbeda dengan kopi yang kita sajikan. Nah, untuk kopi yang kita sajikan sendiri mungkin kita ngomongnya udah terlalu panjang ya tadi. Jadi kita juga di kopi susu tuh sebenarnya hanya menyajikan tidak, maksudnya nggak hanya sih, kita menyajikan kopi-kopi Arabica gitu. Cuman untuk sekarang juga kita juga sedang membuka segmen baru sih gitu, untuk misalnya bagi orang-orang yang pengen membisnis kopi susu, kita juga ada menyediakan house blend juga antara Robusta dan Arabica gitu. Mungkin karena kita kan namanya Coffee Issue gitu, jadi ya memang brandnya untuk distribusi aja gitu. Jadi sebenarnya kita segmennya sangat besar sih gitu. Maksudnya nggak terpatok kita menjualnya hanya specialty grade Arabica, enggak. Tapi gitu kok, dengan lu specialty coffee berarti punya keunikan sendiri kan. Itu bisa salah satu nilai jual lu nggak sih? Sekarang kan masa corona ini sepi deh. Dan gimana sih, tetap ramai nggak sih? Kan kalau kita lihat nih, semua bisnis tuh banyak kan pada lagi anjlok banget tuh. Keunggulan itu bisa jadi satu nilai poin plus nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya dibilang jadi satu poin plus agak sulit, karena specialty grade tuh kayak kita tuh anggapnya kayak piramida gitu. Dan untuk specialty grade itu tuh sebenarnya tiernya tuh udah di tier atas. Beda misalnya ngomongin tentang kopi susu yang mungkin tiernya di bawah. Gitu. Nah, kalau kena impact ya sama aja sih, maksudnya kena lah gitu. Makin susah jual, lagi normal aja susah jual. Gitu. Karena ya memang untuk mohon maaf mungkin sebelumnya kalau bisa menyinggung atau apa, di Indonesia sendiri tuh orang itu belum mengerti apa itu namanya specialty grade coffee gitu. Dimana orang tuh apakah sudah bisa membedakan kopi, ya balik lagi sih dari misalnya lifestyle-nya mereka yang minum kopi pakai gula, kan sebenarnya ngapain juga kita sebenarnya nge-serving specialty grade kalau misalnya ujung-ujungnya tadi pakai gula gitu, karena ya secara flavor tuh kan hilang. Namanya specialty grade tuh kan sebenarnya kita tuh ingin memberikan sesuatu yang unik dari kopi ini gitu. Dan rasa yang didapat tuh ya memang unik gitu. Nggak yang bisa didapetin dari commercial grade coffee, karena commercial grade coffee itu mungkin secara flavor tuh udah hilang. Apalagi yang kopi yang Robusta kan memang dari segi karakternya juga beda banget dengan kopi Arabica gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang sulit, ya
dari awal sulit kok ngejualnya gitu, apalagi yang specialty grade. Cuman kalau misalnya namanya apalagi bisnis juga kayaknya semuanya sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Iya. Oke. Nah, gue tuh pengen satu hal nih, karena kan gue dulu punya asumsi kalau gue minum kopi itu antara kalau nggak gue mules, asam lambung gue naik. Itu sebenarnya kenapa sih? Itu juga ya namanya mindset ya. Oke. Emang sebenarnya harusnya gimana? Biasa aja. Harusnya bisa aja. Iya. Cuma kalau misalnya mungkin kalau ada beberapa orang yang minum kopi jadi nggak bisa tidur, itu possible. Tapi dengan asumsi bahwa mereka tuh mungkin bisa dibilang minum espresso tuh saya lebih dari 10 shot. Oh, banyak banget. Ya, 10 shot gitu. Malamnya tuh mereka bakal tremor. Tremor di sini berarti bahwa satu jantungnya deg-degan. Yang kedua gak bisa tidur. Yang ketiga ya melek. Ya maksudnya ya gak bisa tidur melek ya sama aja sih ya. Sama. Ya bingung aja gitu. Jadi mau ngapain gitu. Tengah malam tiba-tiba jantung deg-degan, cemas ya sama cemas biasanya. Sama cemas. Agak cemas sih. Dimana cemas tuh ya mungkin orang pengen tidur jadi gak bisa jadi agak cemas gitu. Nah itu sih biasanya yang kalau misalnya minum espresso 10 shot itu biasanya kayak gitu nanti malamnya. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya sudah terbiasa sih nggak ada pengaruh tuh. Oh nggak ngaruh ya? Oke. Berarti itu semua mindset aja. Iya, sugesti aja. Sugesti. Atau karena faktor lain dibanding campuran kopi itu? Nah iya mungkin aja sih, karena kan aduh susah sih kalau misalnya maksudnya kalau misalnya campuran kopi lain ya? Iya takut menyinggung soalnya kalau misalnya dibilang mules kan kita tuh harus ngelihat fisik kopinya nih. Apakah kopi yang maksudnya namanya specialty grade itu kan sebenarnya kopi yang kita beli itu tidak ada cacatnya, atau cacatnya itu kurang dari 5% dari 200 gram kopi kalau misalnya saya nggak salah ya, 200 gram atau 100 gram lupa. Nah makanya secara fisik kita juga ketika menyajikan kopi to customer tuh pasti kita tuh QC dulu pastinya. Kita roasting, kita develop, kita cobain dulu. Nah ketika misalnya nanti ketika QC kita menemukan bahwa ini ada defect, kita juga pasti minta untuk ke supplier untuk diretur. Karena emang specialty grade aturannya seperti itu. Ya maksudnya tidak sesuai dengan standar dari Specialty Coffee Association gitu. Atau yang sering yang mungkin orang sering dengar adalah ECA. Gitu. Jadi kayak itu organisasi specialty coffee gitu. Itu tuh diterapinnya nggak cuma di Indonesia, ada di seluruh dunia gitu. Nah balik lagi, seharusnya ketika orang meminum, anggapnya gini lah, kayak misalnya kita beli telur gitu, telur yang bagus ketika kita masak ya biasa-biasa aja kan gitu. Tapi kalau misalnya telur yang misalnya udah busuk sedikit misalnya, terus kita masak, ada efek samping nggak? Ada. Mungkin ya mungkin. Tapi kalau misalnya ada juga kopi yang benar-benar busuk, terus kita masak, terus dikonsumsi, hasilnya juga pasti ya mungkin sakit perut. Saya nggak mau ngomongin brand ya. Itu makanya ada ya mungkin ada orang-orang yang melakukan hal itu. Jadi saya nggak mau sebutin. Baik lagi, sebuah kopi itu bisa dilihat bagus enggaknya tuh dari fisik green beans-nya. Gitu. Dan ini tuh hanya bisa dilihat tuh ketika masuk ke roastery sebenarnya. Iya kan? Nah, biji kopi yang jelek, maksudnya biji kopi yang sudah ada defect, ketika di roasting itu nggak akan kelihatan. Apalagi di roastingnya dengan dark roast atau misalnya warnanya sudah gelap. Mungkin kalian suka mungkin datang ke coffee shop terus ngeliatin kopinya yang udah gelap terus berminyak. Nah, kopi yang gelap dan berminyak itu juga kita tuh nggak tahu bahwa kopi secara fisiknya tuh emang bagus atau enggak. Yang namanya udah gosong kok. Nggak gosong sih, sebenarnya bisa dibilang udah gelap, udah gelap aja gitu, nggak sampai areng sih. Ya maksudnya gelap berminyak, tapi kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya dari beansnya kayak gimana. Dan itu maksudnya ya gitu, kalian juga bisa berasumsi lah, maksudnya kopi-kopi yang murah itu sebenarnya
ini bukan menyindir ya, maksudnya. Tapi ya ada juga balik kopi lagi. yang murah tapi bagus barangnya. Ada. Kita nggak semua bilang bahwa kopi yang dijual murah itu pasti kualitasnya jelek gitu. Cuman ya ada aja sih mungkin, ya mohon maaf, segelintir orang misalnya yang memanfaatkan itu. Ya gimana, Bisnis. mungkin ya ini tidak mau ada Ya. hati-hati bisa di cut off gitu. Atau gue di show aja agak bisa gitu. Nanti gue yang di show karena gue yang ngomong. Oh iya benar. Cuman ya maksudnya apa ya sulit sih. Oke. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya kalian juga tidak bisa berasumsi bahwa harga kopi spesial, harga kopi Arabica dan Robusta itu sama gitu. Misalnya untuk kopi, karena mungkin kalian suka nanya juga kopi susu kenapa sih harganya murah, misalnya cuma 18.000. Yang misalnya bisa dibilang misalnya kopi susu itu menggunakan kopinya Robusta gitu. Either itu 100% Robusta, kalau nggak misalnya 60% Robusta, 40% Arabica gitu. Nah secara cost juga ya kalian nggak bisa ngebandingin gitu. Jadinya harga kopi Robusta mungkin sekilonya tuh hanya 80.000 per kilo gitu. Oh emang lebih murah berarti. Buat kualitas yang bagus. Buat kualitas yang bagus. 80.000 sampai 100.000 tuh masih oke. Ya. Atau enggak sampai 120 masih oke. Nanti kita 100 sampai 120 yang oke. Oke. Gitu. Karena kan ketika di roasting itu kan kita namanya kopi itu ada pengusutan, terus juga ada cost of production biasanya. Itu kan harus kita perhitungkan kan sebenarnya. Nah, mungkin untuk ya maksudnya balik lagi namanya kita menjual juga kan kita butuh profit ya. Ya harus ada buffering sih berapa persen gitu untuk kita ngambil margin. Ya 100 to 120 per kg, 100 sampai 120.000 per kilo. Ya masuk akal untuk beans yang bagus. Untuk Robusta. Untuk Arabica specialty itu bisa 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya. Bahkan untuk yang 90 plus biasanya yang ada dibilang scoring itu bisa 1 juta untuk per 200 gram doang. Kalau nggak misalnya bisnis seperti Geisha misalnya 200 gram bisa 1 juta. Tapi ya bagi penikmat mau kopi itu ya ada kenikmatan tersendiri ya, makanya mereka berani beli juga. Gitu. Iya. Jadi walaupun bagus, tapi kalau ada beda emang Robusta dan Arabica itu harganya juga beda jauh ya. Pasti beda jauh. Walaupun sama bagus kopinya. Iya. Walaupun misalnya ada misalnya specialty grade Robusta gitu. Ya harganya nggak akan bisa sama dengan Arabica. Iya. That's why makanya belum tentu kopi murah tuh jelek barangnya. Betul. Kecuali misalnya kopinya bilangnya Arabica terus mereka jualnya murah ya. Mungkin kalian bisa pertanyakan sendiri sih. Dan kalian juga misalnya nggak bisa berasumsi bahwa kopi lokal dan impor tuh harganya sama. Iya. Gitu. Kenapa? Ya satu, namanya kopi dari impor kan pasti ada pajaknya, kita harus ngurusin pajaknya, logistiknya, gitu, forwardingnya. Ya terus juga itu kan berdasarkan valuta asing, bagaimana suku bunga, maksudnya bukan suku bunga ya, nilai mata uang misalnya dari rupiah ke dolar seperti apa kan, itu kan sangat mempengaruhi gitu. Sedangkan kalau misalnya di lokal sih ya udah karena kita domestik ya pasti jauh lebih murah gitu. Oke. Nah gitu. Kalau dari kayak gitu tuh apa sih sebenarnya yang pengen lu sampein sih kepada orang-orang awam yang nggak ngerti kopi, atau orang awam yang udah sosok ngerti kopi tapi tetap salah pemahaman deh? Wah itu berat sih. Kalau misalnya ada orang-orang yang ingin belajar kopi sih, yang pertama mungkin mereka bisa beli beans filter misalnya di coffee shop atau misalnya roastery. Terus kalian coba kopi tersebut diseduh melalui dengan metode tubruk gitu. Jadi minta tolong ketika kalian beli kopi, minta tolong dibikin grind size-nya untuk tubruk gitu. Nah nanti dari sana kalian tinggal masuk ke cangkir,
Perbandingannya rasionya kalau tidak saya tidak salah sih 1:12 atau 14 misalnya. Bentar. Itu apa tuh? 1:12. 1:12 tuh 1 gram kopi berbanding dengan 12 gram liter. 12 gram air. Oke. Nah, 12 gram air, mohon maaf. 12 gram air gitu. Jadi kalau misalnya di kita sih biasanya pakainya 14 gram kopi, terus kita dimasukin ke gelas yang berukuran sekitar 210 ml gitu. Ya kalau nggak salah sih 1:12 sih kalau nggak salah ya. Dengan suhu temperatur ya tinggal panasin air sampai 90 derajat terus tinggal diseduh gitu. Nah nanti sudah diseduh, tungguin setelah 4 menit. Udah 4 menit terus kalian break. Maksudnya break itu supaya kalian buang ampasnya terus kalian cobain tunggu 4 menit lagi terus kalian minum gitu. Oh, oke. Kayak nanti kita harus bikin satu video ngasih tutorial cupping gitu. Iya. Biar orang ngerti apa itu break ya. Mungkin ya nanti kita coba bikin video tutorial cupping. Iya. Nah, setelah itu tuh apa sih yang lu pengen sampein juga? Kan tadi kan lu sampein ke orang-orang awam kan. Sekarang apa yang lu mau sampein kepada orang pebisnis kopi yang sekarang lagi ngadapin corona nih? Buat pembisnis kopi tetap semangat. Ya satu, tetap semangat karena maksudnya ya menghadapi situasi sulit ini juga nggak cuma kalian ya, maksudnya coffee shop kalian juga menghadapi situasi yang sama, tapi juga pasti namanya gini juga ada hal positifnya sih buat kalian juga gitu. Dimana ya kalian juga tahu sendiri mungkin di internal kalian seperti apa, ya kalian bisa juga memanfaatkan momen-momen ini. Terus juga dari momen ini juga kalian juga, apalagi yang punya cash reserve banyak, mungkin bisa melakukan banyak R&D ya. Mumpung nih jarang ketemu orang juga nih. Jadi kalian bisa ya mungkin ada ide-ide gagasan baru mungkin untuk beberapa bulan ke depan yang kalian sempat tunda-tunda misalnya gitu. Ya kalian bisa nerapin itu sih. Cuman kalau misalnya dari bisnisnya sepi atau bagaimana, ya coba aja sih. Kalau misalnya sekarang apalagi stay at home, mungkin kalian juga bisa melakukan metode online. Manfaatkanlah yang online terlebih dahulu gitu. Oke. Kayak kita udah kelamaan ngomong. Nah sekarang gini deh, bagi kalian yang pengen coba specialty coffee atau pengen coba nih ngerti tahu kopi tuh, kalian bisa datang kemana kok? Kalian boleh datang ke Nuasban Cafe. Terus nanti kalian masuk ke cafe tersebut, ada ruangan di paling pojok belakang tuh tempatnya Coffee HQ gitu, atau sering bisa dibilang tempat roastery-nya kita gitu. Dan nanti kalian bisa datang ke sana, kalian juga bisa beli kopi di sana. Kalau misalnya kita juga ngadain beberapa kelas kopi, ya kalian bisa join sih. Oke. Nah itu tadi Nuasban di mana? Di Jalan Dayang Sumbi nomor 2, Lebak Siliwangi, Coblong, Bandung, Jawa Barat. Oke, berarti ini kita di Bandung ya? Iya, di Bandung. Sama ini nih, kan lagi corona nih. Iya. Kalau ada orang-orang mau nanya-nanya nih tentang kopi tapi belum berani keluar nih, pas hubungin lewat mana? Instagram kah? Instagram Facebook, bisa. Instagram kita di coffeehq.id bisa. Bisa juga ke nomor, sebentar saya cek dulu karena mendadak tiba-tiba, di 0812 6526 3-nya 4 kali. Oke. Gitu. Paling gitu dulu aja. Ya. Thank you. Oke, thank you. Oke, dadah. Dadah.